Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah elemen mesin 2, yakni berjudul Analisis Bearing pada ban sepeda lipat Pasifik dengan berat pengguna maksimal 200 kg. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Alfian Ramadana dengan NRP 2039211008 dari Departemen Teknik Mesin Industri. Lanjut. Untuk benda yang diamati sebagai percobaan yakni sepeda Pasifik dengan sepeda lipat Pasifik seperti berikut gambar dari depan dan gambar dari samping. Selanjutnya adalah pengertian dari beban bearing. Eh, Kapasitas beban bearing dibagi menjadi dua, yakni C0 dan C, di mana C0 adalah basic static load rating atau bearing yang pada saat cacat, dengan yang C adalah basic dynamic load rating, yakni beban yang dapat diberikan kepada bearing sehingga mencapai umur L10. Untuk bearing yang saya gunakan nanti adalah dengan merek NTN. Di bawah itu adalah contoh merek-merek bearing yakni SKF dan NTN. Nanti akan saya cantumkan katalognya juga. Untuk selanjutnya pemilihan bearing, saya memilih bearing deep groove ball bearing. Karena apa? Dikarenakan bearing tersebut dapat menahan beban secara radial, yakni tegak lurus sumbu dengan bearing, dan gaya aksial mencapai 70% dari beban radialnya. Semisal tadi beban yang saya rencanakan adalah 200 kg, maka dapat menahan beban aksial yakni sebesar 140 kg. Yang selanjutnya eh, data, yakni dalam buku Sularso, yakni buku Sularso dan Kiyokatsu Suga 1994, pada halaman 143 dijelaskan pada tabel bantalan bola itu dijelaskan untuk menahan beban 360 ke bawah. Jadi jika beban yang saya rencanakan adalah 200 kg, itu sudah masuk dalam 360, yakni dengan bearing dengan diameter luar sebesar 26 mili dan diameter dalam sebesar 10 mili, yakni jenis seri 6000. Selanjutnya yakni bearing ini dari katalog NTN, kami memilih bearing dengan jenis 8006 dengan beban maksimal atau dynamic load routing yakni sebesar 3,36 kilonewton dan diameter luar sebesar 24 mili dan diameter dalam sebesar 6 mili. Untuk perhitungan kerja bearing, hubungan beban dan umur bearing, fun fact, beban yang lebih ringan akan membuat umur bearing lebih lama dan sebaliknya, beban yang lebih berat akan membuat umur bearing lebih singkat. Untuk rumusnya yakni didapat dari buku Dasar Perancangan dan Pemilihan Elemen Mesin Sularso atau buku milik Robert L. Mott yakni Machine Element in Mechanical Design. Untuk rumusnya yakni L2 per L1 sama dengan P1 per P2 pangkat K, di mana L2 adalah umur bearing yang akan kita cari, L1 adalah umur bearing dari katalog, P1 yakni beban dari katalog, dan P2 beban yang kita rencanakan nanti. Untuk K adalah konstanta, nilainya 3 untuk ball bearing dan 3,33 untuk roller bearing. Selanjutnya untuk perhitungan yakni P1 yakni dari katalog tadi kita ketahui beban maksimal yang dapat ditampung adalah 3,35 kilonewton dan beban yang kita rencanakan yakni 1,96 kilonewton yakni 200 kg tadi. L1
itu rata-rata perusahaan memprediksi umur bearing itu sampai 1 juta putaran atau 10 pangkat 6 putaran. Untuk K-nya karena kita memakai ball bearing, kita menggunakan 3. Dimasukkan ke rumus dan hasilnya L2 sama dengan 4,99 kali 10 pangkat 6 atau sekitar 5 juta putaran. Bearing tersebut akan bertahan. Untuk menghitung desain live bearing LD, yakni rumusnya juga terdapat dalam buku dasar perencanaan dan pemilihan elemen mesin Sularso. L10 sama dengan L10H dikali RPM dikali 60, di mana L10 adalah umur dalam rotasi dan L10H umur dalam jam. Untuk RPM kita nanti menggunakan rata-rata kecepatan dari sepeda lipat, yakni 120 RPM. Setelah dimasukkan ke rumus, didapat sebesar 693 jam. 693 jam itu umur bearing pada saat hanya digunakan atau dinaiki atau pada saat bearing itu berputar. Jika bearing itu diam, tidak terhitung pada umur bearing tersebut. Untuk selanjutnya, yakni pemilihan bearing kedua. Kenapa saya memilih bearing kedua sebagai perbandingan antara bearing pertama dan bearing kedua? Untuk pemilihan bearing kedua ini nanti akan bebannya akan dikalikan 5 kali lipat. Yakni yang awal tadi 200 kg, yang sekarang 1000 kg. Untuk itu, saya memilih jenis bearing di katalog NTN juga, yakni jenis NTN 87503C3, yakni dengan beban maksimal 9,60 kN dan diameter luar sebesar 40 mili, diameter dalam sebesar 17 mili. 1000 kilo itu sudah termasuk include frame and accessories, dan yang tadi 200 kilo juga seperti itu. Untuk selanjutnya yakni perhitungan P1 seperti yang saya katakan tadi, yakni beban dari katalog yakni 9,6, dan P2 adalah beban yang kita rencanakan sebesar 1,96, dan L1 rata-rata memprediksi umur 10 pangkat 6, K sama 3, kita masukkan rumus L2 ketemu 117,5 kali 10 pangkat 6 atau sekitar 117 juta putaran. Jadi lebih lama karena beban maksimal yang kita pakai dari katalog yakni 5 kali lipatnya dari yang awal tadi. Untuk perhitungan jamnya yakni didapat hasil sebesar 16.319,7 jam atau kurang lebih plus minus 2 tahunan. Ini sudah termasuk bearing yang mumpuni untuk otomotif, dan untuk sepeda lipat ketahanan bearing selama ini itu sangat bagus sekali. Di sini saya juga mencantumkan untuk rekomendasi desain leaf bearing dari bukunya Eugene dan Theodore, yakni yang berjudul Standard Handbook for Mechanical Engineer tahun 1986. Untuk bearing yang digunakan di domestik itu harus bertahan selama 1000 sampai 2000 jam. Dan untuk mesin pesawat atau aircraft engine itu bertahan 1000 sampai 4000 jam. Untuk otomotif itu 1500 sampai 5000. Seharusnya kita ada di otomotif sini, sepeda kita. Yakni harus bertahan di angka 1500 sampai 5000. Tapi bearing yang kita rencanakan yang kedua tadi sudah melebihi dari ini. Jadi sangat mumpuni sekali untuk sepeda lipat. Dan terus algikultular equipment atau perangkat pertanian yakni bertahan 3000 sampai 6000 jam. Untuk elevator, industrial fan dan lainnya itu bertahan 8000 sampai 15000. Electrical motor, industrial blower dan general industry machine itu 20.000 sampai 30.000. Untuk pompa dan kompresor itu bertahan 40.000 jam sampai 60.000 jam. Untuk critical equipment yang
operasinya biasanya itu 24 jam penuh dan tidak berhenti, itu harus bertahan, bearing tersebut harus bertahan selama 100.000 sampai 200.000 jam. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jika Anda menginginkan bearing yang memiliki keawetan atau ketahanan yang tinggi, pilihlah bearing dengan beban maksimal 5 kali lipat dari beban yang dibutuhkan. Seperti perhitungan kedua tadi, itu bahkan sudah memenuhi kriteria yang ada di bukunya Eugene dan Theodore tadi. Beban maksimal 5 kali lipat, saya naikkan 5 kali lipat untuk mencari keefektifan atau agar bearing tersebut dapat bertahan dengan lama. Yang kedua, jika Anda sebagai pemilik perusahaan otomotif yang menginginkan keuntungan yang besar dari penjualan spare part, maka gunakan bearing dengan spesifikasi sesuai beban. Maksud dari sesuai beban, kayak yang perhitungan pertama tadi, selisihnya hanya sedikit, 3,6 dan 1,9, selisihnya cuma satu. Itu saya anggap sudah sesuai beban atau dua kali lipatnya saja. Karena apa? Dengan spesifikasi seperti itu, maka bearing tersebut tidak akan awet, tapi tidak akan lama. Dan ketiga, di mana lingkungan akan mempengaruhi faktor-faktor dari ketahanan bearing tersebut, seperti suhu, kelembapan, kekotoran, dan bahan kimia yang dapat mempengaruhi pemilihan bearing yang tepat. Bearing yang sesuai harus memiliki ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang akan dihadapi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.